Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marani dengan NIM 21060600002 dari kelas B angkatan 2021, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sirajuddin Saleh SPD MPD dengan materi Pengembangan Media Pembelajaran berbasis media audio visual. Nah, yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerapnya dengan lebih baik. Adapun menurut Suraya 2007, media pembelajaran yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif atau fiksatif property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media pembelajaran untuk merekam, menyimpan, menampilkan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif atau manipulatif property. Suatu kejadian yang memerlukan waktu panjang dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time-lapse recording. Dan yang terakhir, ciri distributif atau distributif property. Ciri distributif dari media ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Nah, selanjutnya fungsi media pembelajaran ada 2, yaitu yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa peta, grafik, gambar, model, simulator, dan sebagainya. Sebagai alat bantu, media pembelajaran mempunyai fungsi untuk memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu pesan, manusia, mesin, alat, strategi, dan lingkungan. Nah, selanjutnya manfaat media pembelajaran ada 8, yaitu yang pertama, penyampaian materi ajar dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, waktu belajar mengajar lebih efisien. Yang kelima, kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, sikap positif peserta didik terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Dan yang kedelapan, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, selanjutnya pengertian multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah program instruksional yang mencakup berbagai unsur media teks, gambar diam, suara, video, dan animasi yang terintegrasi dalam instruksi program sistem komputer. Nah, yang terakhir, prinsip-prinsip multimedia pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama, prinsip kedekatan ruang. Gambar dan kata-kata akan lebih baik jika diletakkan berdekatan. Yang kedua, prinsip kedekatan waktu. Gambar dan kata-kata yang berkaitan dapat disajikan secara bersamaan. Yang ketiga, prinsip koherensi. Tidak perlu menambah unsur media lain yang kurang relevan dengan materi yang disampaikan, membuat multimedia pembelajaran yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, prinsip modalitas. Saat membuat animasi dalam multimedia pembelajaran, baiknya kata-kata disajikan dalam bentuk suara narasi bukan berupa teks one screen. Yang kelima,
prinsip redundansi. Animasi dalam multimedia cukup diberi suara narasi dan tidak perlu ditambah teks yang mengulangi narasi. Dan yang keenam, prinsip perbedaan individual. Multimedia membantu peserta didik yang berpengetahuan kurang atau rendah untuk lebih memahami materi pembelajaran. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi pengembangan media pembelajaran berbasis media audiovisual. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.